Nah, ini para petugas yang sudah on time dari pagi ya. Karena kebetulan hari ini ada kunjungan dari BPS Pusat RI ya. Kebetulan titik lokasi yang akan dimonep yaitu Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Nah, ini para petugasnya. Bapak Cecep. Ya, nah ini. Satu lagi Bapak Entim. Nah, ini udah siap ya. Nah, ini lagi ya, ada Bapak Denny juga nih. Ini ada Bapak Lubis juga nih ya. Bapak Joni, petugas. Bapak Samin, Bapak Muat juga. Nah, ini ada Bapak Andi ya, para petugas ya, kru dari Desa Tanjung Jaya ya yang sudah siap. Nah, ini. Nah, ini di depan ada juga Bapak Kosekan nih, Bapak Ang ya. Pak Ang ya, gimana hari ini? Persiapan hari ini ya untuk. Jadi hari ini itu kegiatan kita ada monitoring dari BPS RI ya terkait dengan sensus pertanian 2023 ya. Dan alhamdulillah sampelnya itu kena Jaya gitu Desa Pak Tanjung ya. Jaya, Kecamatan Panimbang ya Pak ya. Terus karena dari BPS RI itu pengennya yang ada nelayannya termasuk hortikultura, jadi bertempatnya di Desa Tanjung Jaya gitu ya. Kira-kira persiapan hari ini udah matang Pak? Udah matang. Tinggal pelaksanaannya aja. Tinggal pelaksanaan ya? Iya. Kita nih hari ini targetnya kemana dulu nih? Ke nelayan dulu apa ke itu dulu? Kalau menurut informasi pengennya yang ada hortinya, yang ada nelayannya gitu. Ada nelayannya. Oke, baik. Berarti targetnya hari ini yaitu kepala keluarga yang apa namanya, nelayan ya? Iya, nelayan sama hortikultura yang akan jadi petugas pencacahnya itu Pancep ya dari Tanjung Jaya dan PML-nya itu Pemuat. Oke. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Selamat. Pak Haji, kita ke mana ini Pak Haji nih? Kira-kira nih? Responden. Ya. Target yang akan mau di data dari sektor apa nih Pak Haji? Ya pengennya sih yang lengkap ya. Jadi ada dari tangkapan ikan di laut, petani hortikultura juga, tanaman semusim ya. Tanaman semusim. Pengen tahu. Di desa apa ini Pak Haji? Desa Tanjung Jaya nih. Tanjung Jaya ya. Kecamatan Panimbang. Kecamatan Panimbang. Ya. Oke, untuk persiapan hari ini kira-kira sejauh mana Pak Haji? Insya Allah kita udah menyiapkan petugas pencacah sama PML-nya. Pokoknya petugas satu desa ini kita bawa. Oke. Untuk menuju ke responden dan mungkin disaksikan oleh Pak. Hari ini ada monep dari pusat Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji ya. Hari ini kita targetnya kemana nih Pak Kepala? Targetnya ke Kecamatan Panimbang ya. Desa Citerep ya. Jadi Tanjung Jaya. Tanjung Jaya. Ya, Tanjung Jaya. Kebetulan hari ini ada monep dari ini Pak Haji. Dari BPS Pusat Metodologi dan dari Kepala Provinsi. Iya. Persiapannya untuk kegiatan hari ini Pak Haji? Ya, jelas hari ini semuanya jalan, tidak hanya di sini saja. Semuanya serempak. Nah, ini kebetulan ada pengawasan jadi kita sekaligus melihat monitor tugas ke lapangan. Oke. Setelah habis dari sini Pak Kepala ke mana lagi nih? Rencana besok ke Carita. Ke Carita ya. Desa Tembong, Kecamatan Carita. Oke, terima kasih Pak Kepala ya. Selamat bekerja.
juga ini udah beres. Timun. Nggak ada. Apa kayak borsengon kebun Enggak. Enggak, beda itu. udah cerai, yang pertama udah cerai. Sini dua. Kecamatan Panimbang. Nah, ini para petugas sudah kembali ke tempat semula ya, sudah selesai. Tadi sudah 2 responden ya yang sudah didata. Coba kita akan dekati petugas tadi yang sudah menjadi petugas. Nah, ini. Mana si Andi? Andi. Tadi sebagai petugas ya. Iya, Pak. Terus gimana tadi apa yang pendataan di kepala keluarga? Apa saja yang mendapatkan kendala? Apa coba tadi? Alhamdulillah pas kita uji coba tadi, jadi masyarakat tuh alhamdulillah dengan baik dan memberikan data yang seakurat-akuratnya. Oke, terima kasih ya Kak Jabil. Oke, ada satu lagi kita coba tanya ya sebagai ini petugas. Ini ada Kang Lubis nih tadi sebagai petugas, bagaimana tadi? Siap. Maksudnya apa saja yang menjadi kendala ketika Kang Lubis bertanya ke responden? Banyak pertanyaan yang belum, soalnya istilahnya kan beda istilah. Oh, beda istilah. Banyaklah bahasa yang tidak dimengerti responden gitu. Jadi ada banyak kesan-kesannya juga ya. Oke. Tapi kira-kira ada kerumitan tidak di seputar kuesioner? Biasa, sedang-sedang saja. Berapa jam tadi? 1 jam setengah. 1 jam setengah satu responden. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, siap. Oke, ini satu lagi nih sebagai Koseka ya, penanggung jawab tingkat kecamatan nih Pak Ang nih. Gimana nih? Alhamdulillah oleh-oleh dapat. Ada jambu batu. Yang penting dapat oleh-oleh jambu batu. Jambu batu. Terima kasih. Kita hari ini sudah selesai ya kayaknya ya. Ya, untuk Panimbang selesai. Untuk Panimbang. Gimana nih? Mungkin Hasil tadi berapa responden yang sudah terdata? tadi itu kan ya lama juga sih ya di responden pertama tuh 2 jam setengah lebih, lumayan kan, itu memang demi keakuratan data lah ya. Ya. Jadi ketelitian dari probing daripada petugas juga kan harus diperhatikan.
mengingat itu tadi namanya konsep di teori dengan di lapangan kan memang harus diselaraskan gitu. Iya, iya, betul. Tadi kan udah dapat alhamdulillah, walaupun memang ada kendala di ketika mau geotagging Geotagging karena itu kan terkendala sinyal sinyal ya. dan lain-lain, memang ya butuh ketelitian dan kesabaran memang. Kira-kira Pak Haji melihat para petugas tadi yang data itu kira-kira sudah maksimal atau seperti Ya, apa artinya Pak Haji? kalau sebetulnya petugas itu udah kita bekali dengan pelatihan Iya, ya. betul. Jadi ngelihat di lapangan ya malum lah, karena tadi terlihat namanya disaksikan oleh deputi dan Iya. kepala BPS provinsi. Mungkin namanya manusia wajar Iya, lah betul. sedikit. Terus ini Pak Haji nih, ini kan dari BPS pusat ya. Betul. Dari BPS pusat ke Panibang ini kira-kira ada apa atau seperti apa Oh, iya. gitu? Kok Jadi ke Panibang? Sebenarnya kalau BPS ya, artinya untuk demi kualitas data, biasanya semua di kedeputian itu wajib lah biasanya untuk supervisi ke daerah. Iya, monitoring ya. Lah. Jadi seperti apa yang dilaksanakan oleh para petugas di lapangan, akan mereka menyaksikan gitu. Nanti kan terlihat jadi maksudnya kelemahannya dari sisi apa, Betul. kelebihannya dari sisi mana. Jadi untuk bahan evaluasi beliau juga kepada betul. pimpinan dan juga akan nanti kan match dengan data-data yang sudah diolah nanti. Jadi bahan pertimbangan juga kalau ketika disaksikan seperti itu, apalagi nanti kan data BPS itu kan biasanya tidak ada batas errornya. Jadi apa kalau batas toleransi error itu berapa persen, nanti beliau juga mungkin dari situ akan menjadikan pembanding Ya, atau akan selain itu juga dari BPS pusat kan tahu kelemahan atau kendala yang ada di daerah. di daerah. Jadi Contoh seperti medan, internet ya, atau ya infrastruktur itu Ya, tadi, ketika pendukung-pendukung yang diharapkan oleh pimpinan tadi pusat itu kan bagus sebetulnya. Jadi untuk cepat, olah cepat atau hitung cepat begitu di monitoring di dashboardnya, akan tetapi kendala di lapangan kan itu yang nggak bisa diprediksi. Iya, Dari betul. misalkan cuaca jelek, maka mempengaruhi juga ke sinyal. Iya. Gitu. Ini Pak Haji yang terakhir nih, kira-kira nih untuk ST ini kan kalau Regsosek itu kan 1 bulan ya, Iya. limit waktunya. Nah untuk ST ini katanya kan 2 bulan. Oh, iya, Nah ini iya. kira-kira ada keekstriman enggak gitu maksudnya nih, kok bisa 2 bulan gitu maksudnya? Ya artinya gini, sebetulnya idealnya ya waktu awal, jadi petugas kita itu seperti Regsosek aja hampir 1.900 petugas, ya kan itu waktu sebulan. Nah makanya mungkin dengan pusat juga sudah mempertimbangkan, karena petugas waktu itu dikurangin, Iya. jadi hanya Pandeglang misalkan idealnya 1.900 petugas, tetapi itu sebulan. Tetapi mungkin ada metode baru sehingga mereka dikontrak jadi 2 bulan, sehingga petugas itu dikurangin 50%. Dan ketemulah itu ya 19 dibagi 2 ya 800 sekian, walaupun saya ada tambahan-tambahan dikit lah dikomandir oleh pusat gitu. Jadi intinya mereka akan mendata di lapangan itu selama 2 bulan. 2 bulan. Dan dikontrak oleh kita 2 bulan. Dan itu juga akan dilihat nanti perolehannya, beban kerja dia memenuhi enggak dengan nilai kontrak yang udah atau beban kerja yang sudah ditentukan idealnya dia gitu. Sekitar yang misalkan 200 KK per bulan gitu. Kalau yang kurang mungkin bisa tidak 2 bulan lah gitu. Oke, terima kasih Yang Pak Haji. kota-kota. Ini yang terakhir Pak Haji. Iya. Setelah ada kunjungan dari BPS pusat, terutama umumnya untuk Kabupaten Pandeglang, kira-kira seperti apa gitu Pak Haji untuk Jadi kita? harapan saya sih sebenarnya sebetulnya bukan hanya setelah dikunjungi saja sebetulnya. Artinya harapan saya tidak dikunjungi juga
Betul, harapan saya petugas itu ya berkualitas Iya, gitu, betul, tetap betul. berkualitas sesuai konsep dan di lapangan probimnya ya sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam mekanisme sensus pertanian ini yang mereka dapatkan di pelatihan. Jadi harapan saya ya apalagi setelah dikunjungi oleh Pak Deputi Miss dari BPS RI, jadi untuk artinya memotivasi para petugas, juga. jadi yakin mereka agar lebih berhati-hati dalam memprobing atau menuliskan data yang diucapkan oleh responden ya seobjektif mungkin lah gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada data misalkan di bahasanya maaf ditembak oleh sendiri atau ditelaah sendiri, Ya. jangan gitu. Ya, Ya, intinya harapan saya ya sesuai jawaban responden Betul. apa yang mereka sebutkan ya itulah yang harus kita. Oh iya Pak Haji, untuk monitoring dari pusat itu untuk Kabupaten Pandeglang itu berapa titik atau berapa kecamatan? Rencana itu setelah Pak Deputi itu dari Rangkas Bitung, beberapa kecamatan mungkin di sana saya juga tidak ini mungkin dari Panggarangan yang saya tahu tuh. Di sini tujuan pertama di sini hari ini itu mungkin Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung, dan insya Allah besok kita akan menuju Desa Tembong di Kecamatan Carita. Ya, Ya, itu fokus akan melihat Pak Deputi ingin ke ini sama nelayan juga, beliau fokus ke daerah nelayan. Jadi seperti apa? Jadi nelayan tangkap mungkin pengen dari struktur permodalannya, dari hasilnya, gitu. Margin yang didapatkan dari perusahaan tangkap ikan seperti apa gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya. Sukses terus BPS Kabupaten Pandeglang. Ya, terima kasih.